Selamat siang, nama saya Jonathan Ervando dari SMP Pamardi, Yona Bakti, kelas 81, absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyektor. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, misalnya cermin, lensa, atau prisma. Alat optik memanfaatkan prinsip pemantulan atau pembiasan cahaya. Ada beberapa alat optik, antara lain kamera, mikroskop, teleskop, proyektor, dan episkop. Pengertian proyektor menurut para ahli adalah perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan bertujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Dengan kata lain, pengertian proyektor adalah alat untuk membantu menampilkan gambar atau video maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar, bisa juga ke permukaan datar seperti tembok. Proyektor sangat bermanfaat untuk membantu seseorang dalam hal presentasi dan memaparkan penjelasan dalam bentuk teks, gambar, animasi, atau bahkan video kepada audiens agar lebih mudah dimengerti. Sejarah proyektor. Jean Doldorf adalah ilmuwan yang menemukan proyektor LCD pertama kali. Penemuan tersebut berawal dari Jean akan memproduksi video ketika ia masih bekerja di sebuah universitas New York. Saat itu, Jean memiliki ide membuat proyektor LCD yang lebih cerah daripada proyektor 3 CRT. Ia menggunakan elemen khusus yang disebut dengan katup cahaya untuk mengatur jumlah cahaya yang melewati proyektor. Jean mencoba memanfaatkan sebagai bahan untuk mewujudkan ide tersebut pada tahun 1971. Ia mencoba menggunakan kristal cair sebagai pengatur cahaya proyektor. Pada tahun 1984, Jean mendapatkan kemajuan yang signifikan atas percobaannya. Di tahun yang sama, Jean berhasil membuat proyektor LCD pertama di dunia. Cara kerja proyektor adalah seperti pada pengertian proyektor di mana fungsinya untuk menampilkan gambar dari komputer ke layar. Maka secara singkat cara kerja proyektor yaitu berdasarkan prinsip pembiasan cahaya, di mana cahaya tersebut dapat dihasilkan dari 3 panel LCD yang dipisahkan berdasarkan 3 warna dasar seperti red, green, and blue. Seperti yang sudah disebutkan, proyektor bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Panel-panel LCD atau layar kristal cair yang terdapat pada proyektor akan menghasilkan cahaya. Panel-panel pada proyektor tersusun atas 3 panel yang terpisah berdasarkan 3 warna dasar yaitu red, green, blue. Pembiasan dari ketiga panel tersebut akan memancarkan cahaya dari proyektor. Semua cahaya melewati panel dan berpadu melalui prisma di dalam perangkat proyektor. Kemudian perpaduan cahaya tersebut dipancarkan ke layar proyeksi atau media pantul yang rata, sehingga objek pada perangkat komputer dapat diproyeksikan di layar dengan baik. Jenis-jenis proyektor. Proyektor memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu proyektor digital. Proyektor ini dapat mengkonversi data dalam bentuk gambar secara langsung dari fisik ke layar dengan sistem lensa. Biasanya digunakan untuk pembentukan sistem home theater. Teknologi yang digunakan oleh proyektor ini adalah intensitas tinggi CRT, LCD, proyektor teknologi DLP. Proyektor LCD jenis proyektor yang lebih modern dari yang dikembangkan dari pendahulunya, yaitu overhead projector, di mana OHP masih menggunakan tulisan di kertas bening. Proyektor CRT digunakan pada mesin TV konvensional pada beberapa dekade akhir dengan memanfaatkan proyektor berbentuk tabung gambar. Proyektor DLP, gambar dihasilkan dari kaca kecil mikroskopis yang disusun matriks di atas chip semikonduktor atau umum dikenal sebagai digital micromirror device. Yang terakhir, proyektor LCOS, jenis di mana merupakan pembaruan dari LCD dan DLP, di mana diproduksi dengan lebih ringan dan resolusi yang dihasilkan lebih baik.
Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan proyektor. Penggunaan proyektor secara umum memberikan keuntungan tersendiri bagi penggunanya. Namun proyektor juga memiliki kekurangan. Berikut penjelasannya. A. Kelebihan proyektor. Jika dilihat dari pengertian proyektor sebelumnya, maka penggunaan proyektor dalam presentasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu 1. Mudah untuk dioperasikan. Meskipun proyektor LCD tergolong baru, namun dalam penggunaannya sangat mudah dan sistem pemakaiannya juga tidak rumit. LCD memiliki cara kerja yang sederhana, yaitu dapat secara langsung menampilkan layar komputer ke latar, sehingga tak heran jika alat ini selalu digunakan untuk presentasi. Materi yang kedua, materi bisa tersampaikan dengan jelas. Dengan menggunakan proyektor LCD, maka materi yang disampaikan dapat mudah tersampaikan kepada audiens. Apalagi jika materi presentasi membutuhkan ilustrasi, gambar-gambar atau video untuk menggunakan proyektor, bisa memudahkan presentasi Anda. 3. Memudahkan proses interaksi. Proyektor mendukung selama proses presentasi, mulai dari pemaparan hasil hingga sesi tanya jawab atau diskusi. Hal ini menguntungkan saat melakukan presentasi di mana tujuannya agar terjadi diskusi dua arah. Yang keempat, mendapatkan perhatian audiens. Mau tidak mau, audiens akan memperhatikan apa yang Anda tampilkan melalui layar LCD. Apalagi jika materi yang Anda sampaikan semakin menarik, maka akan semakin menarik minat audiens untuk mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Sekarang kita lanjut ke kekurangan proyektor. Selain memiliki kelebihan, penggunaan proyektor juga terdapat kekurangan. Berikut ini beberapa kekurangan proyektor. Yang pertama, harga proyektor biasanya lebih mahal. Beberapa jenis proyektor memiliki pengaturan yang rumit. Penggunaan proyektor menambah biaya listrik. Proyektor menghasilkan radiasi yang cukup tinggi. Biaya perbaikan proyektor biasanya mahal karena spare partnya masih jarang.